Bunda-bunda semua terbiasa meluk nggak ke anak? Meluk. Meluknya pakai hati atau formalitas? Peluknya sehari berapa kali? Jujur. Anak pulang sekolah yang Anda perintahkan pertama itu apa? Yang gak pernah dibentak, tapi orang tua iya cuma nanya udah makan apa belum, bukan nanya kamu sedih apa kecewa, kamu seneng gak hari ini. Yang gak memeluk di saat sedih, yang gak mengapresiasi di saat senang, itu pengabaian. Rumah yang lahir dari kondisi dingin. Jadi kalau kita hanya bilang aku gak pernah berantem di depan anak, saya gak pernah marah-marah sama anak, belum tentu anak tidak luka batin. Kalau kita ternyata jadi ibu yang tipikalnya dingin, ibu yang gak terbiasa meluk, ibu yang gak hangat. Bunda-bunda semua terbiasa meluk nggak ke anak? Meluk. Meluknya pakai hati atau formalitas? Peluknya sehari berapa kali? Jujur. Anak pulang sekolah yang Anda perintahkan pertama itu apa? Setelah ganti baju yang Anda tanyakan apa? Boleh nggak pertanyaan itu kita ganti? Jadi jangan yang ketika pulang sekolah ganti baju, taruh pada tempatnya, makan, habis itu ada PR apa enggak? Coba kita anak pulang kita bilang gimana hari ini di sekolah? Seneng atau gimana? Itu dulu. Sambil pelan-pelan, ayo ganti baju, banyakin dia ngobrol dulu, cerita. Jangan yang ketika anak mau masuk rumah, anak langsung bilang, bentar lagi mama pasti bilang ganti baju, makan siang gitu. Bukan kayak gitu. Oke? Ini jenis luka batin. Selanjutnya, apa efek seseorang ketika belum pulih luka batinnya? Insomnia, susah tidur, meskipun tidur tapi berasa gak seger. Tidurnya mimpi dikejar pocong. Tidur tapi bangunnya kayak tetap digebokin orang sekampung. Psikosomatis, nah ini yang bahaya. Penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi batin. Salah satunya kanker, miom, tumor. Benjolan-benjolan itu lahir dari rasa marah yang tidak dilepaskan. Saya pernah Bun ngisi di Gresik. Lagi sesi rilis, ada seseorang yang punya tumor rahim, miom kalau nggak salah. Waktu itu terus tiba-tiba dia jatuh dari kursi dan pendarahan. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa Bun, itu detoks pembersihan. Keesokan harinya dia cek ke dokter, ternyata miomnya bersih. Subhanallah. Jenis kanker itu biasanya rasa marah. Autoimun dengan berbagai jenisnya. Jenis autoimun tuh banyak. Lupus itu rasa jengkel yang dibiarkan menahun. Saya baru kemarin yang dari Karawang ada seorang ibu yang peluk saya erat dan bilang gini, Bun, aku udah lepas obat autoimun selama setengah bulan setelah ikut kelas. Karena ternyata Masya Allah, Allah menginstal diri kita tuh bisa melakukan pemulihan.
Belum lagi vertigo, pusing di tanggal-tanggal tertentu. Itu psikosomatis pun. Deg-degan ngelihat polisi karena nggak bawa STN, itu juga psikosomatis. Ya, apalagi efeknya menarik diri, insecure, nggak dewasa, overthinking, cemas berlebih, lemah personal boundaries. Maksudnya apa? Lemah batasan diri, jadi orang nggak enakan. Pernah nggak kondisi gitu? Aduh, aku capek, tapi ya udahlah. Lama-lama marah dengan diri sendiri, kenapa sih aku terus? Kenapa sih aku dimanfaatkan gitu kan? Padahal karena kita nggak memberi batasan. Harusnya bilang, semisal, oke, boleh ibu, tapi nanti ya kalau sekarang saya masih butuh istirahat. Itu artinya kita punya batasan. Ibu mohon maaf nggak bisa ya, karena kita tidak bisa menyenangkan semua hati. Ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua hati. Kita nggak akan bisa nyenangin semua hati. Pasti ada pro kontra. Termasuk nanti kebijakan-kebijakan di Jember. Nggak mungkin se-Jember Raya akan pro dengan kebijakan yang dibuat oleh bupati sekarang. Nggak mungkin. Pasti akan ada pro kontra, itu normal. Termasuk nanti jenengan turun ke masyarakat, pasti akan ada pro kontra. Bikin kelas-kelas, misal bikin gerakan apa, wah mau kemana tuh ibu, pasti ada pro kontra. Santai aja, kita masih hidup di dunia. Wajar aja bilang, ya biasalah di dunia. Gak perlu terlalu dibikin ribet, gak perlu lantas bilang, ya Allah kenapa hamba adalah perempuan paling tersakiti sedunia, gak usah. Biar ini aja, kita belajar untuk kayak ya emang gitulah hidup gitu ya.